Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk calon siswa SMK 3 Buku-Buku, MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah. Materi kita itu ada salah satunya arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Apa saja materi itu? Yang akan dibahas dalam materi ini adalah arti wawasan Wiyata Mandala, kemudian sekolah dan fungsinya, fungsi sekolah, ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar, prinsip sekolah, penggunaan sekolah, penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah, tugas, wewenang dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala, dan mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Selanjutnya kita bahas pengertian wawasan Wiyata Mandala. Wawasan itu artinya suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata, pendidikan Mandala, adalah tempat atau lingkungan. Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Sementara unsur-unsur Wiyata Mandala ini, yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. 2. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan atau hubungan yang serasi. Terus, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Materi selanjutnya adalah sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan PBM, menanamkan dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya PBM untuk membina dan mengembangkan. Yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pandangan hidup, kepribadian. Yang ketiga, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Yang keempat, kemampuan berkarya. Sementara materi fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa dalam PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Materi berikutnya, ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Yang pertama, ada guru, ada siswa, timbulnya PBM yang tertib. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Sementara prinsip sekolah, selain bertumpu pada masyarakat, juga mencegah masuknya paham, sikap dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal-usul keturunan, tingkat sosial ekonomi,
serta perbedaan paham politik. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah juga menjadi suri teladan bagi kehidupan masyarakat serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Untuk itu, sekolah memiliki prinsip-prinsip antara lain. Yang pertama, sekolah sebagai wadah, lembaga yang memberikan bekal hidup. Dalam hal ini, sekolah seharusnya bukan hanya sekadar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun lebih dari itu, sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat, pendidikan lingkungan hidup, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Bimbingan lebih dari sekedar pengajaran. Dalam bimbingan, peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua, bahkan menjadi seorang kakak. Berikutnya, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil, merata bagi stakeholdernya. Hal tersebut bisa berupa pemerataan kesempatan, mendapatkan transfer of knowledge maupun transfer of experience, dengan tanpa membedakan baik dari segi kemampuan ekonomi, kemampuan inteligensia, dan juga kemampuan fisik atau gagasan sekolah inklusi. Berikutnya, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Sekolah juga sebagai pembina potensi di luar inteligensi. Sekolah harus memberikan perhatian yang serius, mengembangkan emosional, sosial, berkomunikasi, bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. Sekolah sebagai wahana mengembangkan sikap dan watak. Sekolah juga sebagai pendewasaan diri. Sekolah juga sebagai bagian dari masyarakat belajar, learning society. Selanjutnya, penggunaan sekolah antara lain yang pertama sebagai ajang promosi penjualan produk perniagaan. Sekolah sebagai lingkungan bebas rokok, penyebaran aliran sesat atau penyebaran aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang itu tidak diperbolehkan. Propaganda politik kampanye juga tidak diperbolehkan. Syuting film kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan perpecahan juga tidak diperbolehkan di sekolah. Kemudian bagaimana penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah? Kita lihat pengertian ketahanan. Ini lebih menitik beratkan kepada upaya-upaya yang bersifat preventif. Untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, maka penataan Wiyata Mandala ini perlu langkah-langkah. Yang pertama, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Yang kedua, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Yang ketiga, melakukan koordinasi dan komite sekolah, mengadakan penyuluhan dengan orang tua, mengadakan penyuluhan hukum pada siswa, pembinaan keimanan, pengembangan logika siswa, sertakan siswa dalam ekstrakurikuler, mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Maka tugas, wewenang dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala, melaksanakan program-program dengan komite sekolah, menyelenggarakan musyawarah sekolah, melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, dan lain-lainnya, menertibkan lingkungan sekolah, mengadakan pertemuan rutin, mengadakan kegiatan yang dapat menjaga ketahanan sekolah. Mekanisme dalam pelaksanaannya adalah ada tahap preventif,
Dan ada tahap represif. Preventif antara lain memelihara sekolah, menciptakan suasana harmonis, membentuk pengawasan, menghilangkan bentuk perpeloncoan. Kemudian represif mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan, membatasi areal tempat terjadinya aksi, menetralisir isu-isu yang berkembang, yang mencegah timbulnya isu baru, dan lain-lain sebagainya. Jadi inilah materi MPLS untuk siswa baru. Demikian saja, salah dan jangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.